Tindakan main hakim sendiri bisa dipenjara seumur hidup. Betul sekali, karena menyebabkan kematian. Hai saksi, kembali lagi di pelaku utama pada Full Story Pembunuh Penjahat Seksual. Pelaku utama, James Fairbanks. Peristiwa tragis terjadi di Omaha, Nebraska pada tahun 2020. James Fairbanks menembak mati Matthew Connolucci di depan rumahnya. Fairbanks melakukan tindakan tersebut karena Connolucci adalah seorang pria yang sebelumnya dihukum karena kejahatan seksual terhadap anak-anak. Pada tahun 2006, Connolucci dinyatakan bersalah atas tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Dia sempat menjalani masa hukuman penjara, namun kemudian dibebaskan dengan status sebagai pelaku kejahatan seksual yang terdaftar di Nebraska. Sebagai pelaku kejahatan seksual, ia harus mengikuti aturan yang ditetapkan bagi para pelaku kejahatan tersebut, termasuk melaporkan keberadaannya kepada pihak berwenang dan tercatat dalam daftar pelaku kejahatan seksual yang terbuka untuk umum. Dalam lingkungan masyarakat, pelaku kejahatan seksual seringkali dikucilkan, kerap kali menimbulkan ketegangan antara mereka dengan tetangga atau orang-orang di sekitarnya. Hal ini seringkali terjadi, terutama ketika individu yang sebelumnya telah dihukum berusaha kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Stigma yang melekat pada pelaku kejahatan seksual sangat kuat, terutama jika korban kejahatan tersebut adalah anak-anak. Fairbanks tinggal di daerah yang sama dengan Connolucci di Omaha, Nebraska. Berdasarkan laporan, Fairbanks mengetahui tentang Connolucci melalui daftar pelaku kejahatan seksual yang dapat diakses oleh publik. Pada 14 Mei 2020, Fairbanks mendatangi rumah Connolucci. Di depan rumahnya, Fairbanks menembak mati Connolucci. Setelah melakukan aksinya, Fairbanks menelpon pihak berwenang dan menyerahkan diri. Ia mengaku dengan jujur bahwa tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan. Menurut Fairbanks, tindakan ini dilatar belakangi oleh perasaan marah dan kecewa karena Connolucci, meskipun telah terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak, masih diizinkan tinggal di lingkungan masyarakat. Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap keselamatan anak-anak di sekitar yang membuatnya mengambil tindakan ekstrim ini. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan Fairbanks merupakan pembunuhan tingkat pertama karena direncanakan sebelumnya. Meskipun Fairbanks mengklaim bahwa tindakannya dilakukan demi melindungi masyarakat dari Connolucci, hukum di Amerika Serikat jelas melarang bentuk apapun dari vigilantisme atau tindakan main hakim sendiri. James Fairbanks saat ini ditahan di fasilitas penjara negara bagian Nebraska. Hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat menandakan bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Penjara di Nebraska dikenal memiliki fasilitas keamanan tinggi untuk narapidana yang menjalani hukuman panjang atau seumur hidup. Kasus James Fairbanks dan Matthew Connolucci menyoroti dilema moral yang sangat kompleks. Di satu sisi, ada rasa empati terhadap kekhawatiran yang dirasakan oleh Fairbanks dan banyak orang lain di masyarakat terkait dengan keberadaan pelaku kejahatan seksual di lingkungan mereka. Kejahatan terhadap anak-anak, khususnya kejahatan seksual, dianggap sebagai salah satu tindakan yang paling tidak termaafkan dalam masyarakat. Ketakutan bahwa pelaku kejahatan tersebut dapat mengulangi perbuatannya setelah bebas sangat nyata bagi banyak orang. Namun pada saat yang sama, prinsip dasar dari sistem peradilan pidana adalah bahwa setiap orang berhak atas hukuman yang proporsional, rehabilitasi, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah seseorang menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan, mereka harus diizinkan untuk kembali ke masyarakat dengan status baru sebagai warga negara yang bebas, meskipun mereka mungkin tetap berada di bawah pengawasan ketat. Ingat, jauhi kejahatan dan selalu pilih jalan yang benar.